Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat, salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih ada di bab atau di pembahasan tentang janaiz. Hanya saja materi terakhir yang kita bahas itu adalah terkait dengan soal kubur atau pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam barzakh atau alam kubur. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, itu tentang mustaqarrul arwah. Mustaqarrul arwah itu kurang lebih artinya tempat penantian atau tempat menunggunya ruh, gitu ya. Ketika orang sudah meninggal, ruhnya ada di mana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita baca tentang kisah atau sejarah Isra Mi'raj, kita akan memperoleh sebagian informasi, sedikit informasi tentang keberadaan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ada di mana, gitu kan? Jadi
dikabarkan atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi para nabi ya sebelum Nabi Muhammad SAW. Saya baca saja ya di antara riwayat terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi barangkali sebelum membaca beberapa riwayat terkait dengan Isra Mi'raj, kita penting barangkali juga membaca 1-2 ayat Al-Quran terkait dengan topik pembahasan kita. Misalnya di dalam surat Al-Isra ya, karena nanti kita baca tentang riwayat tentang Isra Mi'raj, kita bisa baca pula surat Al-Isra mulai di ayat pertama dulu lah misalnya ya. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. Subhanalladzi, Maha suci Allah, zat yang sudah asra ya, memperjalankan pada waktu malam hari. Jadi Isra itu sendiri memang perjalanan malam, dipertegas oleh Allah bi 'abdihi lailan, memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW lailan pada malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Masjidil aqsa yang sudah kami berkahi di sekitarnya, sekelilingnya, untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tapi nanti di ayat 85 ketika berbicara tentang ruh, Allah Subhanahu wa taala memberi batasan, memberi takaran. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka Muhammad bertanya kepadamu tentang persoalan ruh. Yang kita bahas nanti adalah tentang tempatnya ruh. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang persoalan atau tentang masalah ruh, qulir ruhu min amri rabbi, katakan Muhammad, persoalan ruh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian kalau di dalam persoalan ruh tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kecuali sedikit.
Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun tidak banyak yang diceritakan oleh Allah, yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang persoalan ruh, tapi tetap ada beberapa informasi penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk tentang Isra Mi'raj. Kita baca salah satu riwayatnya yang agak panjang, nanti biar di sana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan informasi tentang ini ya. Tentang bagaimana tempatnya para nabi yang wafat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa riwayat, saya baca yang terkait saja. Riwayatnya Ibnu Mas'ud tentang Isra Mi'raj ya. Ada beberapa riwayat, nanti ada riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini riwayatnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, agak rinci tentang pembahasan yang akan kita lalui, yaitu tentang tempatnya ruh setelah orang mati. Ini juga menjadi pertanyaan kita. Di mana posisinya ruh setiap orang ketika sudah meninggal dunia? Beberapa waktu yang lalu saya mengajak panjenengan untuk membuka surat Az-Zumar ayat 42 ya, insyaallah. Itu bicara tentang mati dan wafat serta ya, orang tidur, itu kurang lebih sama lah ya. Baik, Ibnu Mas'ud menceritakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buraqi wa hiya ad-dabbatu allati kanat tuhmalu 'alaiha al-anbiya qablah. Tada'u hafiraha fi muntaha tarafiha fahumila 'alaiha thumma kharaja bihi sahibu yaral ayati fi ma baina as-sama'i wal ardi hatta intaha ila Baitul Maqdis. Rasulullah SAW didatangi buraq. Buraq itu adalah kendaraan tidak saja mengantarkan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj, tapi kata Ibnu Mas'ud, buraq ini juga adalah kendaraan yang dinaiki oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sama lah. Malaikat Jibril juga adalah malaikat yang menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi buraq inilah yang dinaiki oleh Nabi SAW ketika Isra Mi'raj. Dari segi istilah, kata buraq itu akar katanya dalam bahasa Arab itu adalah barqun. Barqun itu terjemahan sederhananya adalah kilat. Oleh karena itu kecepatannya seumpama seperti kilat. Kita tidak tahu, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala informasi rinci tentang itu. Tapi kalau menganalisis, memahami dengan menganalisis aspek bahasa, aspek kosakata, maka sesungguhnya buraq itu adalah malaikat dengan kecepatan kilat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menginformasikan di beberapa tempat bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya.
Dan malaikat itu memiliki beberapa spesifikasi, di antaranya dalam hal kecepatan pergerakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Fatir ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a wa yazidu fil khalqi ma yasha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 1, segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi, menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul, sebagai utusan-utusan. Malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala utusan-utusan itu uli ajnihatin. Malaikat itu memiliki sayap-sayap. Sayap malaikat itu ada mathna, ada yang 2. Wa sulasa, ada yang 3. Wa ruba', dan juga ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tentu saja menambahkan dalam penciptaannya sesuai yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi malaikat itu tidak sama, ya. Karena itu juga pernah saya sampaikan di surat apa itu, As-Sajdah, ya, ayat 5 kalau tidak salah. Ada kalanya malaikat itu dipanggil oleh Allah di satu tempat untuk hadir di satu tempat, di mana tempat itu satuan waktunya 1 hari sama dengan 1000 tahun. Napa surat As-Sajdah ini? Nggih, ayat 5 yang bunyinya yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Enggak. Ayat 5 ya. Allah itu yang mengatur segala urusan minas samai ilal ardi. Segala urusan itu diatur dari langit, didistribusikan, diperuntukkan, ya, untuk penghuni bumi, untuk yang ada di bumi. Jadi Allah mengatur dari langit urusan di bumi. Tentu saja melalui para malaikat. Di situ ada yang tidak disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tugas pengaturan itu diserahkan kepada para malaikat, tidak disebut. Tapi disebut isyaratnya melalui pernyataan berikutnya, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ya. Kemudian urusan yang sudah diatur oleh Allah dari langit untuk semua urusan yang ada di bumi itu dibawa naik kepada Allah, balik mana dilaporno munggah di satu tempat, hitungannya 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi ada malaikat yang memang tempat apelnya, tempat melaporkan pekerjaan tugasnya itu sampai satu tempat di mana satuan waktunya 1 hari 1000 tahun.
Tapi ada juga nanti malaikat-malaikat itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta melaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Akan naik para malaikat itu, termasuk malaikat Jibril. Napa? Yang di surat Al-Ma'arij itu ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Gitu nggih. Kalau yang tadi di surat As-Sajdah ya yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi, bukan ta'ruju, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kalau yang tempat berkumpulnya malaikat ukuran waktunya satu hari sama dengan 1000 tahun, di situ tidak disebut tentang malaikat Jibril. Itu tentang laporan urusan manusia. Apakah itu tentang rezeki, apakah itu tentang nasib, apakah itu tentang beberapa hal yang terkait dengan urusan manusia dan penduduk bumi. Ya, makanya ya kita diberitahu juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya setiap hari itu malaikat itu datang dalam dua shift, dalam dua waktu kerja, dua waktu pergantian kerja. Ya, malaikat siang, malaikat malam. Kata Rasulullah SAW, malaikat malam niku mulai ini asar sampai subuh. Maka ketika subuh ya dia akan naik ya melaporkan semua urusan yang sudah diserahkan untuk diurusnya. Naik laporan. Nanti digantikan oleh malaikat siang. Malaikat siang datangnya waktu subuh, menjelang subuh. Oh, ini tidak bicara pergantian waktunya. Ini tentang pergantian datangnya malaikat ya. Ya, kalau waktu harinya itu ada di waktu maghrib gitu ya. Bukan, pergantian hari itu maghrib sampai maghrib lagi, bukan subuh. Tapi ini kan tentang malaikat itu dibagi dalam dua shift. Karena dalam dua shift datangnya waktu asar ya untuk malaikat malam, berakhir sampai waktu subuh. Nah, waktu subuh jatahnya malaikat siang sampai asar. Semua malaikat itu akan laporan. Ada dua riwayat yang menyebut tentang apa yang dilakukan. Dua-duanya disebut berbeda oleh Nabi SAW, hanya sebagai contoh. Malaikat subuh ya itu akan berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Itu kan mendoakan orang yang berinfak di waktu pagi. Ya, itu malaikat siang tuh. Nah, yang diceritakan oleh Nabi SAW, malaikat yang asar pulang balik. Ya, malaikat yang siang tadi balik itu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kamu lihat hambaku tadi itu? Oh, dia
saya datang dalam keadaan sholat, saya tinggalkan juga dalam keadaan sholat, itu kan? Itu sampling saja, contoh. Itulah aktivitas ya malaikat. Ya, tidak bisa kita lihat tentu saja, tapi ini termasuk bagian yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Malaikat. Ya. Nah, kalau di surat Al-Ma'arij ayat 4 itu ada disebut tentang malaikat-malaikat, juga malaikat Jibril, ta'rujul malaikatu warruh. Ya. Jadi bedalah tempatnya itu. Jadi malaikat-malaikat itu punya perbedaan spesifikasi, tergantung tugasnya masing-masing. Nah, kembali ke di buraq itu barqun. Ini juga spesifikasinya khusus, tugasnya berbeda, tugasnya tersendiri. Di dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud tadi disebut ya, buraq itu adalah malaikat kendaraan, disebut dabbah kendaraan, tapi sesungguhnya dia adalah bagian dari malaikat dari segi namanya. Namanya barqun, kilat. Kilat itu cahaya yang sangat cepat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya, kecepatan cahaya meskipun sebagian di antara kita tahu hitungannya, ya, tapi belum pernah lah melihat bagaimana kecepatan cahaya itu kalau dimiliki oleh satu makhluk, gitu ya. Nah, buraq itu kecepatannya bukan cahaya seperti biasa, dia kilat, cahaya yang sangat cepat. Maka dia membawa Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa melihat apa saja yang terjadi, yarul ayat fima bainas sama'i wal ard, melihat ayat-ayat, melihat tanda-tanda, melihat kekuasaan Allah yang ada antara langit dan bumi. Kalau bumi kita tahu, langitnya sebelah mana, nah, gitu ya. Oh, yang ada di awan belum, itu kan baru dekat sekali. Langit itu sebelah mana kita nggak tahu, batasnya langit sebelah mana kok. Nah, Nabi Muhammad SAW itu diberikan kesempatan oleh Allah mengetahui semua aktivitas antara langit dan bumi. Hatta intaha ila Baitul Maqdis, sampailah Nabi SAW itu berhenti di Baitul Maqdis. Apa yang didapati? Fawajada fihi Ibrahim al-Khalila wa Musa wa Isa fi nafarin minal anbiya qad jumi'u lahu fa shalla bihim. Nah, ini nanti terkait dengan di mana sih tempatnya ruh manusia ketika sudah meninggal. Dalam riwayat ini disebut ketika sudah sampai Baitul Maqdis, rupanya Nabi Muhammad SAW mendapati ada Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa, Nabi Isa dalam satu rombongan dengan nabi-nabi yang lain, sudah dikumpulkan oleh Allah untuk ya kira-kira ya untuk membersamai Rasulullah SAW. Ya ngumpul untuk kumpul bersama dengan Rasulullah SAW. Fa shalla bihim, Nabi SAW sholat dengan mereka. Pertanyaannya sekali lagi, itu ruhnya ada di mana, kan gitu ya. Ruhnya dihadirkan oleh Allah. Kalau fisiknya, jasadnya sudah meninggal, kecuali Nabi Isa. Kalau Nabi Isa diangkat, ya, hanya saja di dalam kesempatan ini Nabi Isa dihadirkan. Ya. Jasad para nabi itu tidak rusak, ya. Cuma
dia sudah berpisah dengan ruhnya. Yang tidak wafat itu hanya Nabi Isa. Ya, di dalam Al-Qur'an ya Allah menyebut inni mutawaffika wa rafi'uka, mewafatkan. Nah, balik lagi mewafatkan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mematikan keliru. Ya. Orang tidur itu wafat. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wa wallazi lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa, ya, mewafatkan seseorang, ya, hina mautiha, saat orang itu memang waktunya mati. Wallati lam tamut, Allah juga mewafatkan yang belum mati. Hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dalam tidur. Jadi tidur itu wafat. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam tidak mati, diangkat oleh Allah, itu sama dengan ditidurkan. Itu saja, sederhana. Jadi bedanya yang mati atau yang meninggal dengan yang belum meninggal itu ruhnya dipisah oleh Allah dengan jasadnya atau tidak. Kalau dia adalah orang yang diputuskan oleh Allah memang waktunya meninggal mati dalam bahasa kita, maka ruhnya dipisah dengan jasadnya. Jasadnya kalau para nabi, ya, dan para syuhada itu tidak hancur. Ya. Orang-orang tertentu pilihan Allah tidak hancur. Gitu ya. Ya tetap utuh maksudnya. Nah, sementara yang belum meninggal itu disebut tetap wafat kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Tapi bukan wafat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mati, meninggal, wafat itu sama. Gitu ya. Apa? Qaid. Sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an, wafat itu untuk keadaan di mana orang tidak bisa mengendalikan nyawa atau ruhnya. Orang tidur nggak bisa mengendalikan, itu memang diistirahatkan oleh Allah, nggak bisa mengendalikan. Ya, karena itu orang yang tidur kalau dia melakukan kekeliruan, misalnya orang ketiduran harusnya sholat, maka dia tidak dihukumi karena dia sedang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa juga demikian. Baik. Ini riwayatnya panjang Isra Mi'raj ini ya. Summa utiya bi salasati aniyatin ina'un fihi laban wa ina'un fihi khamar wa ina'un fihi ma'. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tu qailan yaqul uridat alayya in akhadha al-ma' ghariqa wa ghariqat ummatuhu wa in akhadha al-khamra ghawa wa ghawat ummatuhu wa in akhadha al-laban hudiya wa hudiyat ummatuhu. Qala fa akhadtu ina al-laban fasharibtu minhu faqala li Jibril alaihi salam hudita wa hudiyat ummatuka ya Muhammad. Ini riwayatnya. Jadi Nabi SAW setelah sholat dengan para nabi di Baitul Maqdis, beliau kemudian disodorkan 3 macam minuman. Satu adalah susu, yang kedua adalah khamar, yang ketiga adalah air. Nah, Nabi SAW rupanya mendapatkan petunjuk, seakan-akan ada yang membisik, berbicara. Ya, apa yang dibicarakan? Kalau mengambil kalau mengambil air maka akan tenggelam Nabi Muhammad SAW, juga umatnya akan tenggelam. Kalau mengambil khamar
akan tersesat, ya, akan menyimpang, akan durhaka Nabi Muhammad SAW juga umatnya. Tapi kalau Nabi SAW mengambil susu, maka umatnya, dirinya, umatnya itu akan senantiasa di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, saya ambillah, ya, wadah yang isinya susu dan saya minum darinya. Kemudian Jibril mengatakan, Anda sudah mendapatkan bimbingan Allah, petunjuk Allah, demikian pula umatmu akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas dari bagian akhir riwayat ini, yang di depan tadi itu pertanyaannya, di mana posisi arwah, ruhnya para nabi? Ya. Jadi persoalan ruh itu demikian. Oh, ternyata orang meninggal itu masih belum sepenuhnya seperti yang kita bayangkan. Wong mati kayak lapo-lapo itu ya enggak sepenuhnya. Itu nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ayat pinten niku? Ya, yang bunyinya begini. Al-Baqarah yang bunyinya begini. 154 kalau nggak salah ya. Coba dilihat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Enggak, ayat pinten? 154. Janganlah kamu berbicara, janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, di medan perang, di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tidak demikian, mereka itu senantiasa masih terus hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak merasakan. Loh, tapi wis mati. Ya, matinya berbeda dengan matinya orang-orang lain yang tidak memperjuangkan ajaran agama Allah, tidak berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu tinggal tafsirannya seperti apa, gitu ya. Ada yang menafsirkan mereka itu, nah ini seperti pembahasan kita ini. Ibnul Qayyim membuat ringkasan tentang di mana orang itu ketika sudah meninggal, ruhnya ada di mana. Ya. Baik, saya baca aja pembahasan kita. Mustaqarrul arwah. Jadi saya memberikan pengantar-pengantar tadi itu, ayat-ayat tadi itu yang sifatnya memang ini menjadi informasi yang belum sepenuhnya disepakati di kalangan ulama. Tapi secara umum bahwa memang setelah orang meninggal, ruhnya itu berada di tempat yang berbeda-beda. Baik, aqada Ibnul Qayyim faslan zakara fihi aqwalal ulama fi mustaqarril arwah, summa zakara qaulan rajih. Jadi Ibnul Qayyim membuat satu pembahasan khusus, ya. Beliau mengutip pendapat para ulama tentang tempatnya ruh ketika orang sudah meninggal. Kemudian beliau juga menyampaikan pendapat beliau yang menurut Sayyid Sabiq, pendapatnya Ibnul Qayyim dalam hal ini rajih, kuat. Apa saja pendapatnya para ulama itu? Kata Ibnul Qayyim, ada yang berpendapat al-arwahu mutafawitatun fi mustaqarriha fil barzakh a'zamat tafawut. Rohnya manusia ketika sudah masuk di alam barzakh itu tempatnya itu berbeda-beda, bahkan perbedaannya itu banyak sekali. Jadi
levelnya itu banyak sekali. Minha di antaranya arwahun fi a'la illiyin fil mala'il a'la wa hiya arwahul anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Ya. Roh yang ada di posisi peringkat atau di tempat yang paling atas di langit yang ada di jagat raya ini. Ya, itulah rohnya para nabi. Mereka pun berbeda-beda tempatnya, para nabi ini. Ya, Nabi Muhammad SAW kan gitu ya, masuk pintu langit kedua, ketemu nabi. Masuk pintu langit ketiga, keempat, kelima, ketemu nabi yang berbeda-beda. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Adam, ditemui di level yang berbeda-beda. Gitu. Itulah rohnya para nabi. Itulah yang dilihat oleh Nabi SAW Lailatul Isra, pada malam Isra Mi'raj. Ya. Wa minha arwahun fi hawasil tayrin khadirin tasrahu fil jannah haitsu sya'at wa hiya arwahu ba'di syuhada la jami'ahum. Ada rohnya sebagian orang-orang yang mati syahid. Ya, roh mereka itu digambarkan seperti burung warna hijau yang bisa pergi ke mana saja, ke dekat surga yang mereka kendaki. Cuma mampir-mampir gini ya. Nah, itu ya. Ke mana saja? Tidak semua. Kenapa semua? Tidak semua. Karena di antara orang-orang yang mati syahid, ya, ada juga yang tertahan ruhnya. Bal minasyuhada man tuhbasu ruhuhu an dukhulil jannah. Rohnya para syuhada ada yang tertahan, nggak bisa masuk surga, nggak bisa dekat-dekat surga. Li dainin alaihi aw ghairihi, karena dia punya hutang, ya, atau punya tanggungan, menanggung orang lain. Bukan hutangnya sendiri, tapi hutang itu karena dia nanggung orang lain. Ini kita tanggung, ternyata belum ditunaikan, ya. Oleh karena itu ini didasarkan pada sebuah riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, mali in qutiltu fi sabilillah, qala al jannah. Nabi SAW, saya kalau nanti meninggal, tewas di medan perang, dalam berjihad di jalan Allah, berperang bersamamu atau berperang memperjuangkan agama Islam, kalau saya tewas, apa yang akan terjadi pada saya? Maka jannah, ya, di surga. Falamma walla qala illa dain. Tapi ketika orang itu berpaling mau pergi, Nabi SAW manggil kembali, illa dain, kecuali karena ada hutang. Barusan saja Jibril memberitahu saya. Nah, jadi sebelumnya Jibril tidak memberitahu. Ya, berlaku umum, secara umum para syuhada, ya, bisa pergi mendatangi surga-surga, ruhnya, nah, gitu ya, kecuali yang punya hutang. Wa minhum may yakunu mahbusan ala babil jannah kama fil haditsil akhar. Ada juga orang yang ruhnya itu tertahan di pintu surga. Ya, sebagaimana ada dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menceritakan, ra'aitu sahibakum mahbusan ala babil jannah. Ya. Di antara orang yang mati syahid tertahan juga di pintu surga. Ya.
itulah ya orang-orang yang mengambil apa namanya? Ghanimah sebelum dibagi, ya, gitu ya. Pernah mengambil ghanimah. Maaf, ini yang tadi yang ini ya, yang berbeda. Yang mengambil ghanimah sebelum dibagi nanti tertahan di kubur, gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, inna syamlata allati ghallaha la tashta'ilu 'alaiha naran fi qabrihi." Ini tetap pembahasannya masih orang yang mati syahid. Ya, arti tewas di medan perang. Itu ada yang tertahan di kuburnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, sungguh harta ghanimah yang diambilnya sebelum dibagikan itu memercikkan api ya di kuburnya. Jadi tertahan di kubur. Ya. Ada juga wa minhum may yakunu maqarruhu babal jannah kama fi hadis Ibnu Abbas. Ada juga yang memang tempatnya adalah di pintu surga. Ibnu Abbas menceritakan asyhada ala bariki nahrin bi babil jannah. Orang-orang yang mati syahid ya ada di di aliran sungai ya di pintu surga. Fi qubbatin khadra, di kubah yang berwarna hijau. Yakhruju alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa asyian. Rizki dari surga keluar atau mendatangi mereka atau didatangkan kepada mereka bukratan wa asyian, pagi maupun petang. Pagi sore ada yang keluar dari surga, rezeki-rezeki untuk mereka. Baik. Wa minhum man yakunu mahbusan fil ardi lam ta'lu ruhuhu ilal malail a'la fa innaha kanat ruhan sufliyatan ardiyah fa innal anfusal ardiyah la tujamihul anfusas samawiyah kama la tujami'uha fid dunya wan nafsul lati lam tuktasab fid dunya ma'rifatu rabbiha wa mahabbatihi wa dzikrihi wal unsu bihi wat taqarrub ilaihi ya ardiyah sufliyah wa la takunu ba'dal mufaraqah li badaniha illa hunaka. Di antara ruh itu ada yang tertahan di bumi, tidak bisa ruhnya naik ya ke tempat yang tinggi karena ruh mereka ini tergolong ruh yang rendah ya, ruh yang memang nempel di bumi. Ruh yang ardiyah, ruh yang rendah, ruh yang memang nempel di bumi itu tidak bisa gabung dengan ruh-ruh yang ada di langit ya. Dan jiwa yang di dunia tidak pernah mendapatkan pengetahuan, tidak pernah berusaha memperoleh pengetahuan tentang Tuhannya, tentang Allah, apalagi tidak pernah diusahakan mencintai Allah, tidak pernah diusahakan untuk mengingat Allah ya, dan berdekat-dekat dengannya, mendekatkan diri kepadanya, hiya ardiyah sufliyah, itu adalah ruh yang ada di bumi, ruh yang rendah. Dan setelah berpisah dari badannya tidak ada tempat lain kecuali ya tetap di bumi. Ya, sebaliknya itu. Kalau ada ruh, jiwa yang memang posisinya tinggi, itu adalah jiwa yang banyak beriktikaf, banyak berdiam diri untuk mencintai Allah, mengingatnya, mendekatkan diri. Ya, oleh karena itu ketika berpisah ruh
dengan jasadnya, maka dia akan menempati tempat yang tinggi. Oleh karena itu, fal mar'u ma'a man ahabba fil barzakh wa yaumil qiyamah. Oleh karena itu setiap orang akan bersama siapa saja yang dia cintai, baik itu di dunia, termasuk di alam barzakh, termasuk di hari kiamat. Wallahu ta'ala yuzawwijun nufusa ba'daha bi ba'din fil barzakh wa yaumal mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan jiwa-jiwa satu dengan yang lainnya, baik di alam barzakh maupun hari akhirat, ya. Dan wa yaj'alu ruhahu ya'nil mu'min ma'al qismit thayyib. Maka rohnya orang yang beriman akan dikelompokkan ke kelompok yang baik, yaknil arwah at-thayyibah al-musyakilah li ruhihi. Itu ruh. Kemudian ada pembahasan dari para ulama, wa minha arwahun takunu fi tanuriz zunnah waz zawani wa arwahun fi naharid dam tasbahu fihi wa talqamul hijarah falaysa lil arwahi sa'iduha wa syaqiyuha mustaqarrun wahid bal ruhun fi a'la illiyin wa ruhun ardiyah sufliyah la tas'adu anil ardi. Ya, ada ruh itu ruhnya para pezina, ada ruhnya itu ruhnya orang yang suka mengalirkan darah, ya, ada macam-macam. Maka mereka ada tempatnya sendiri-sendiri dan tidak mungkin akan bergabung dengan ruh yang nanti akan diberikan tempat yang tinggi oleh Allah. Ruh yang ada di bumi tidak akan mungkin bisa naik lepas dari bumi. Ruh yang melekat, ya, yang kedunyan dan seterusnya. Oleh karena itu, wa anta idza ta'ammalta sunanal wal athar fi hadzal bab wa kana laka biha fadlu i'tina'in arafta hujjata dzalika. Ya. Jadi kalau sampean mau memperhatikan sunnatullah, ya, peninggalan bekas sejarah orang-orang lampau tentang bab ini, tentang tempatnya ruh ini, ya, memang ini harus diperhatikan. Maka kita akan mendapatkan hujjah bahwa yang tadi sudah disampaikan itu secara umum benar, ya, seperti itulah tempatnya, ya, rohnya itu sendiri-sendiri. Oleh karena itu ada roh yang nanti akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan, mendapatkan rizki, tapi juga ada roh yang isinya adalah ditahan, menderita, tersiksa, sakit, rugi dan seterusnya, ya. Baik, itulah secara umum mustaqarrur ruh. Hanya tinggal kehidupan yang dialami ruh itu di mana saja. Said Sabiq menyebut jiwa ruh itu ada di dalam 4 tempat, 4 fase, ya. Setiap fase falihadzil anfus arba'u daurin kullu darin a'zam minallati qablaha. Jadi ada tempat-tempat, ya, yang telah dilewati oleh masing-masing ruh, masing-masing jiwa. Tempat yang pertama lebih kecil dari tempat berikutnya, atau tempat berikutnya lebih besar dari tempat sebelumnya. 4 tempat itu di mana saja? Ad-darul ula, tempat yang pertama dari ruh, dari jiwa itu adalah fi batnil ummi, di perut ibu.
ya, sempit, terbatas, ya, gelap, nah, gitu ya. Itu yang pertama. Wad-darul tsaniyah hiya ad-darul lati nasha'at fiha wa alfatha wa iktasabat fiha al-khair wasyarr wa asbab as-sa'adah wasyaqawah. Tempat yang kedua, kehidupan di dunia ini lebih luas, ya, daripada tempat yang pertama. Disinilah orang bisa mengerjakan kebaikan, tapi juga sekaligus salah, ya, mengamalkan amalan yang soleh sekaligus maksiat dan seterusnya. Pokoknya tempat berusaha itu lebih luas dari dalam perut ibu. Yang ketiga, darul barzakh wahia awsa'u min hadhihi dar wa'azam. Ya, alam barzakh. Alam barzakh tentu saja lebih luas dari alam dunia. Lebih besar. Ya. Wa darul rabi'ah darul qarar, dan tempat yang keempat adalah darul qarar, negeri menetap, tempat singgah terakhir yang menetap, bisa di surga wahyal jannah wan nar, maupun di neraka. Maka ini juga menjadi tempat yang lebih luas lagi. Walaha fi kulli darin min hadhihi duar hukmun wa sya'nun ghairu sya'nid daril ukhra. Di setiap tempat ini ada rule-nya, ada aturannya. Ya, setiap tempat itu punya aturan yang berbeda yang harus diikuti. Ya. Kalau yang paling terkait dengan kehidupan kita tentu saja di dunia, karena disinilah hukumnya orang itu harus mengikuti perintah Allah. Ya, itu pembahasan tentang mustaqarrul arwah. Baik, saya kira demikian. Pembahasan yang akan datang itu nanti bab tentang zikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pembahasan tentang alam ruh itu adalah pembahasan yang membutuhkan dalil dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari informasi dalil baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum tadi diringkas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi kurang lebih seperti itu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semua. Nasrullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.